Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Terkadang di dalam menjalankan ibadah puasa itu kita diuji dengan sesuatu yang menjadikan kita kadang-kadang terceplos ucapan yang kurang pantas. Ya, terkadang terceplos kalimat-kalimat yang tidak seharusnya kita ucapkan. Baik karena mungkin anak nakal yang punya anak, atau mungkin rekan kerja yang ada saja ulahnya. Ya, intinya kita masing-masing ya ada potensi untuk mengucap ucapan yang tidak layak untuk kita ucapkan. Kita ada potensi keluar dari lisan kita kata-kata yang tidak seharusnya kita katakan. Ya. Ini terlebih ibu-ibu, terlebih kalangan ummahat. Kadang-kadang anaknya nakal, disuruh mandi tidak segera mandi. Ya, terkadang suaminya ada saja ya, sehingga marah dan lain-lain. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita perlu untuk betul-betul menjaga lisan kita di luar Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah mengatakan, "Idza asbaha ahadukum yauman sha'iman fala yarfuth wala yajhal fa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im inni sha'im." Apabila salah seorang dari kalian berpuasa di suatu hari, maka janganlah ia berkata-kata kotor. Jangan pula berbuat kesia-siaan. Dan bila ia dicaci oleh seseorang atau ada yang menyerangnya, maka hendaknya dia mengucapkan, "Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa." Di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengucapkan hal yang buruk, dan bahkan seandainya ketika ada orang yang mencela kita tidak diperbolehkan untuk membalas dengan celaan, tapi kita ucapkan, saya puasa. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih ucapan kotor ataupun kata-kata yang pedas, kata-kata yang tidak pantas, itu memang benar-benar harus dihindari oleh seorang muslim, dan bukan tabiat seorang muslim dia gampang mengucapkan ucapan yang tidak layak, bukan tabiat mereka. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, laisal mu'minu billa'an wala ta'an wala kalamal fahish, atau kama qala Nabi. Seorang mukmin itu bukan orang yang ahli melaknat, bukan orang yang ahli mencela, bukan pula orang yang ahli berujar kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kotor. Ya, sekali lagi kita tahan lisan kita, karena lisan ini memang tidak bertulang, tapi dia lebih berbahaya daripada pedang. Berapa banyak konflik disebabkan lisan, perceraian disebabkan lisan. Seorang anak kemudian mengurung diri, patah hati, kemudian menjadi anak yang bermasalah gara-gara lisan kita. Berapa banyak rencana-rencana gagal gara-gara lisan kita. Ramadan ini adalah madrasah bagi kita agar kita berusaha menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak layak kita ucapkan. Karena dosa itu tidak hanya sekedar kita nampar orang, tidak hanya sekedar kita mengambil harta orang,
lisan itu juga luar biasa. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada ibu kita Aisyah. Ketika Aisyah sedikit berucap tentang madunya, ya, tentang istri Rasulullah yang lain dengan ucapan ada nada merendahkan. Rasulullah langsung marah kepada Aisyah dan Rasul mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya engkau telah mengatakan perkataan yang jika dicampur dengan air laut maka akan mengontaminasi, mengotori air laut tersebut. Ini bahayanya lisan kita. Ya. Maka sekali lagi perlu bagi kita untuk berpikir sebelum kita berucap. Dan itu memang tanda orang cerdas. Orang cerdas itu dia berpikir baru berucap. Adapun orang bodoh dia berucap dulu. Jadi lesannya lebih dulu daripada akalnya, offset lesannya. Nah, saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih hasil ucapan kita ini bisa jadi Dracula yang menyedot pahala kita. Ada satu hadis yang di mana Rasulullah mengatakan atau bertanya kepada para sahabat, atadruna man al-muflis? Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la dinar. Kalau menurut kami ya Rasulullah, orang muflis, orang bangkrut itu orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kalau bahasa kita mungkin tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya rupiah, tidak punya saldo. Jadi ini orang bangkrut menurut perspektif daripada sahabat. Rasulullah mengatakan, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu, man ya'ti yaumal qiyamati, ya, orang yang datang di hari kiamat, bisolatin wasyamin wa zakat, dengan membawa pahala solat, dengan membawa pahala puasa. Ya, ini ada kata-kata siam, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun dia ini pernah mencela ini, pernah menuduh ini, pernah kemudian memakan harta si ini, pernah menumpahkan darah si fulan, pernah menampar si fulan. Maka kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka ini orang yang terdolimi ini akan diambilkan atau akan diberikan pahala dari orang yang mendolimi. Ya, ini dikasih jatah pahala, ini dikasih jatah pahala. Jadi orang-orang yang terdolimi ini akan mendapatkan hadiah pahala yang mana itu diambil dari saldo pahala orang yang dolim tersebut. Kata Rasulullah, fa'in faniyat hasanatuhu, maka jika habis kebaikan orang yang dolim tersebut, qabla ayyuqdama alaihi, sebelum selesai, sebelum tuntas pertanggungjawabannya, sebelum tuntas tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Ini kata Nabi. Jika saldo pahala dari orang dolim tersebut sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang terdolimi, sedangkan urusannya belum selesai, tuntutan kepada dia belum tuntas, maka Allah akan mengambil dosa-dosa daripada orang yang terdolimi akan diberikan kepada si dolim. Maka dia bakal terlempar ke neraka. Mengerikan. Wallahi, demi Allah mengerikan. Kita lapar, kita berlelah-lelah membaca Al-Quran, berlelah-lelah sholat tarawih, berlelah-lelah dzikir, berlelah-lelah zakat, dan lain sebagainya. Semua itu membutuhkan energi, semua itu membutuhkan waktu.
bahkan biaya. Kemudian gara-gara kita tidak bisa menjaga sikap, tidak bisa menjaga tangan, tidak bisa menjaga lisan kita, maka semua yang kita usahakan diambil orang dengan gratis. Rugi bukan? Maka pantas Rasulullah mengatakan muflis, bangkrut. Dan ini lebih mengerikan saudara sekalian daripada bisnis kemudian bangkrut, modal tidak balik. Lebih mengerikan ini. Karena ketika kita bisnis, modal tidak balik, kita bisa kemudian usaha lagi. Ya, tapi kalau urusan ini di akhirat kita bangkrut, sedangkan di akhirat kita tidak bisa beramal lagi. Kata Ali, bahwasanya akhirat itu darul jaza bila amal. Ya. Akhirat itu hari pembalasan, sudah tidak ada amal. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tinggal kita gigit jari ketika melihat kebaikan-kebaikan kita diambil begitu saja oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Na'udzubillah min dzalik. Jaga lisan kita, jaga sikap kita, semoga kita menjadi pribadi yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.